Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sabar Jamil MT yang telah membimbing kami dalam membuat tugas akhir semester ini. Dan tidak lupa saya ucapkan untuk teman-teman kita semua, semoga selalu keadaan sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 2 kelas TI dan IF karyawan akan mempresentasikan tugas akhir dalam mata kuliah perangkat rekayasa desain, yaitu mengenai menganalisis ide permasalahan dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Adapun permasalahan yang kami analisis dari seorang pedagang bakso dan es campur, dan kemudian kami berikan solusi dengan membuat penyimpanan uang yang menggunakan metode Design for Sigma. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Raihan Muhammad Zaki Firdaus. Saya sebagai moderator. Saya dari kelas TI karyawan. Yang kedua, nama saya Mia Kaniati. Saya dari kelas Teknik Industri 1 karyawan. Di sini saya sebagai penyampai pemateri yang pertama. Untuk selanjutnya anggota dari kami yaitu nama saya Susi Sumiati dari kelas Informatika Karyawan. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Singkat waktu, mari kita mulai presentasi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Mia. Kepadanya kami dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan menyampaikan pemaparan materi dari tugas yang kami susun untuk tugas akhir mata kuliah PRD ini, yaitu kami mengambil suatu ide permasalahan dari seorang pedagang bakso dan es campur yang kemudian kami memberikan solusi, yaitu dengan pembuatan ala kotak penyimpanan uang. Dari metode yang kami pilih yaitu Design for Sigma. Ada yang kami akan sampaikan, yaitu pertama define the problem, yang kedua design recruitment, yang ketiga conceptual design, dan yang terakhir kami akan sampaikan mengenai detail design. Kemudian untuk yang pertama dari define the problem, dari solusi yang kami ambil yaitu setiap orang pasti ingin menjadi pengusaha atau memiliki usahanya sendiri. Banyak sekali jalan menuju kesuksesan, salah satunya membuat sebuah usaha atau bisnis yang diharapkan mampu mengembangkan daya kreativitas dan inovasi. Dalam menjalankan usaha, selain harus kita pandai dari sosialisasi atau mempromosikan suatu usaha, kita juga harus pandai dalam mengelola keuangannya. Adapun dari kebutuhan dari Design for Sigma, yaitu dari masalah yang kami analisis dan setelah kami melakukan wawancara, ya memang ide masalahnya itu sama, yaitu mengenai permodalan. Kemudian kami mencobakan memberikan solusi penyelesaian dengan memberikan saran untuk membuat kotak penyimpanan uang. Dari poin yang pertama mengenai kebutuhan dari define the problem, dari hasil yang kami analisis dan kemudian kami melaksanakan wawancara, ternyata sama. Permasalahannya itu mengenai permodalan, yang dari permodalan yang dipermasalahkan oleh pedagang bakso dan es campur tersebut, yang ketika beliau berhenti berdagang 2 atau 1 hari, beliau susah kembali untuk membuka usahanya sendiri karena kehabisan modal, karena uangnya tersebut dipakai dengan kebutuhan sehari-hari, dan karena beliau memiliki cicilan sehingga modal tersebut habis dan susah untuk buka kembali usaha yang beliau lakukan. Nah, dari definisi permasalahan tersebut, maka kami memberikan solusi, yaitu dengan membuat penyimpanan uang. Kenapa kami memilih solusi dengan kotak penyimpanan uang, tidak memberikan modal berbentuk uang? Karena kalau kami memberikan solusi memberikan uang, itu maka tidak akan ada habisnya. Jadi kami memberikan solusi dengan beliau untuk membuat kotak penyimpanan uang supaya beliau menyisihkan hasil dari dagangannya setiap hari
minimal 10 atau 20 ribu dari penghasilannya. Kemudian dari uang yang nanti disimpan disisihkannya itu ketika beliau susah dalam tidak ada modal untuk membuka usahanya, ketika dia berhenti maka bisa dipakai dulu uang yang dari penyisihan tersebut sehingga usahanya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Dan kemudian untuk poin permasalahan lanjut, dari kontak penyimpanan uang tersebut bisa digunakan dalam jangka panjang dan bisa juga digunakan beberapa kali karena kami mendesainnya bisa ditutup atau dibuka dan bisa diletakkan di tempat yang diinginkan, aman dan strategis. Kemudian untuk metode yang kedua mengenai desain rekrutmen, yaitu mengenai spesifikasi dari alat yang kami rancang. Yang pertama mengenai performance. Untuk performance-nya yaitu alat kotak penyimpanan uang itu bisa digunakan dalam jangka waktu lama dan bisa digunakan beberapa kali. Kemudian dari segi geometri untuk kotak penyimpanan uang, kami buat dari sebuah media dari papan kayu yang berukuran panjangnya 30 cm, kemudian untuk lebarnya kami rancang sekitar 20 cm. Untuk bahan material dari kotak penyimpanan uang, maka kami itu menggunakan pertama papan kayu, yang kedua paku, kunci gembok, dan cat kayu. Kemudian engsel untuk bisa kotak tersebut bisa digunakan tutup buka. Dan untuk energi, setelah kami analisis mengenai siklus energinya dari papan kayu, yaitu energi matahari ditangkap oleh tumbuhan dan diubah menjadi energi kimia atau makanan yang disimpan dalam tubuh tumbuhan yang mengakibatkan bertumbuh besarnya tumbuhan yang kemudian dari pohon tersebut dapat dimanfaatkan kayunya untuk kebutuhan hidup oleh manusia. Dan untuk mengenai spesifikasi dari segi waktu dari kotak penyimpanan uang tersebut, maka kami membuatnya membutuhkan sekitar 1 hari. Kemudian dari spesifikasi mengenai cost atau biaya, sebenarnya dari tugas ini tidak hanya sampai perancangan saja, tidak membuat bentuknya, tapi kami dikisarkan kalau pembuatan kotak penyimpanan uang tersebut sekisar Rp150.000. Kemudian dari spesifikasi kami menggunakan dari bahan kayu. Spesifikasi selanjutnya mengenai standar, kami buat sesuai standar pembuatan kotak penyimpanan uang pada umumnya. Dan untuk keamanan kami rancang dengan adanya gembok kunci yang bisa ditutup buka. Dan untuk selanjutnya mengenai spesifikasi transport, kotak penyimpanan ini dapat dipindahkan atau disimpan dimanapun yang kita inginkan, di tempat yang strategis bisa, dan kemudian di tempat yang lebih aman. Untuk spesifikasi terakhir mengenai ergonomi, yaitu dari kotak penyimpanan uang tersebut dapat digunakan berkali-kali dan dapat ditutup atau dibuka dari kunci gembok tersebut. Selanjutnya dari metode 4 Six Sigma, yang ketiga mengenai konseptual design. Yang pertama yaitu mengenai brainstorming. Dalam kegiatan brainstorming ini kami lakukan proses penyampaian ide dan perbandingan solusi yang diambil. Di sini kami membuat 3 konsep fungsi. Pertama, konsep fungsinya yaitu bisa disimpan di tempat yang strategis dan aman. Yang kedua, bisa dikunci dan dibuka. Kemudian yang ketiga, ada pegangan di kotak penyimpanan uang tersebut. Dan untuk konsepnya kami merancang 2 konsep. Yang pertama, dari segi disimpan itu kami pilih bisa disimpan di lemari, terkunci di ruangan yang aman. Kemudian dari poin bisa dikunci dan dibuka, kami di konsep 1 berikan pilihan tidak pakai kunci. Yang kemudian untuk di poin di konsep fungsi yang ketiga ada pegangan di kotak. Di konsep ke-1 kami memberi pilihan pegangan dipasang di bagian tengah kotak penyimpanan uang tersebut. Kemudian untuk konsep kedua
dari fungsi yang pertama kami berikan pilihan disimpan di dalam gerobak sambil bisa dibawa setiap hari oleh pedagang bakso tersebut. Kemudian di fungsi yang kedua kami beri, di konsep kedua diberi memakai kunci gembok, dan untuk yang di fungsi yang ketiga kami beri pilihan tidak pakai pegangan. Nah, kemudian ini untuk konsep sketchingnya, gambaran dari alat yang kami rancang berupa kotak penyimpanan uang. Di sini kami ukurannya untuk panjangnya 30 cm dan lebarnya 20 cm, dan untuk ketebalan atau diameternya itu 15 cm. Di situ juga ada rancangan, ada tempatan kunci gembok. Untuk ini tampak depan dari sketsa konsep kotak penyimpanan uang itu ada ukurannya 30 cm, untuk lebarnya 20 cm, dan untuk ketebalan dari kotak penyimpanan uang tersebut ketinggiannya itu sekitar kami beri 15 cm. Nah, dari di tengahnya kami di bagian atas diberikan lubang untuk memasukkan uang tersebut. Kemudian di kotak tersebut kami ada tempat untuk diletakkannya kunci atau gembok tersebut. Dibuka dan juga ada pegangan di kotak tersebut. Kemudian kelompok kami berdiskusi dengan memberikan 3 pilihan kombinasi konsep. Yang konsep pertama yaitu dengan A1, yaitu A1 kemudian B-nya yaitu kami pilih B2, kemudian untuk C-nya kami pilih C2. Yang konsep kedua kombinasinya yaitu pertama A1, kemudian untuk B-nya B1, dan yang ketiga C-nya kami pilih C1. Dan untuk konsep yang ketiga kami pilih dari konsep 1 yaitu A2, bisa disimpan A2, yang kemudian untuk B-nya kita pilih B2, dan ya, untuk pegangan di kotak C kita pilih untuk C1. Untuk dari kombinasi tersebut, ketiga konsep tersebut kami rancang sketsanya, bisa dilihat dari layar yang kami tampilkan. Ini konsep 1 yaitu bisa disimpan dan disimpan di lemari atau di tempat yang aman. Kemudian dari untuk yang B2-nya yaitu memakai kunci, dan yang untuk C3-nya kami tidak pakai pegangan. Ini untuk konsep yang kedua yaitu A1-nya kami rancang bisa disimpan dalam lemari terkunci dan aman. Untuk B1-nya itu kami sertai tidak memakai kunci, dan untuk C2-nya kami pilih tidak, C1-nya kami pilih tidak pakai pegangan. Kemudian untuk konsep ketiga yaitu kami rancang bisa disimpan dalam gerobak sambil dibawa tiap hari. Kemudian kami di sini menggunakan disertai dengan kunci, dan untuk ini yang C1-nya kami rancang dengan adanya pegangan di bagian tengah kotak penyimpanan uang tersebut. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Teh Susi. Kepadanya saya persilahkan. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang evaluasi alternatif dan pemilihan konsep. Yang pertama, evaluasi alternatif. Dari 2 konsep yang sudah kami tentukan, mari kita tinjau masing-masing konsep tersebut dengan kebutuhan dan kekurangan. Lalu yang kedua, matrik keputusan. Di sini ada kriteria evaluasi. Yang pertama, bisa disimpan di tempat strategis, aman dan mudah dipindahkan dengan bobot nilai 0,40. Lalu yang kedua, bisa dikunci dan dibuka dengan bobot nilai 40. Yang ketiga, ada pegangan di kotak dengan bobot nilai 20. Di konsep 1, dengan kriteria bisa disimpan di tempat strategis, aman dan mudah dipindahkan
kami beri nilai 9 dengan nilai rata-rata 3,6. Lalu yang kedua, dengan kriteria bisa dikunci dan dibuka, kami beri nilai 9 karena itu sangat lebih penting ya. Lalu nilai rata-ratanya 3,6. Lalu yang ketiga, ada pegangan di kotak, kami beri nilai 6 dengan nilai rata-rata 1,2. Jadi total di konsep 1 bernilai 8,4. Selanjutnya di konsep kedua, dengan kriteria bisa disimpan di tempat strategis, aman dan mudah dipindahkan, kami beri nilai 8 dengan nilai rata-rata 3,2. Kemudian kriteria yang kedua, bisa dikunci dan dibuka, kami beri nilai 7 dengan nilai rata-rata 2,8. Lalu kriteria yang ketiga, ada pegangan di kotak, kami beri nilai 5 dengan nilai rata-rata 1. Jadi total konsep kedua yaitu bernilai 7. Untuk evaluasi dari matrik keputusan di atas, didapat bahwa kotak penyimpanan uang konsep 1 memiliki nilai yang paling besar di antara konsep yang lain. Sehingga kami memutuskan untuk menggunakan konsep 1 untuk konsep kotak penyimpanan uang yang kami gunakan untuk membuat kotak penyimpanan uang. Selanjutnya, metode Design for Six Sigma mengenai detail desain. Untuk rancangan detail alat yang kami buat bisa dilihat dari gambar yang kami munculkan di sini. Yang terakhir, dapat kita simpulkan dari pembuatan kotak penyimpanan uang dari solusi masalah yang kami buat adalah kotak penyimpanan uang yang ideal. Bisa diimplementasikan dengan mengikuti alur kerja dari metode Design for Six Sigma untuk membuat hasil engineering kotak penyimpanan uang yang apabila dikaji bisa digunakan dalam jangka panjang dan mudah digunakan dan mudah disimpan atau ditempatkan dimanapun dan aman. Selanjutnya, kami akan menayangkan dokumentasi kegiatan kelompok 2 dalam pengerjaan tugas. Di sini, kegiatan proses wawancara dan kunjungan lokasi tempat. Lalu, kegiatan proses rapat ke kelompok 2. Lalu, kegiatan rapat kelompok 2 yang di minggu kedua. Kemudian ini kegiatan proses diskusi yang kami jalani dalam membuat tugas besar akhir pengantar rekayasa desain. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dari kata maupun pemaparannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.